Jadi dalam pikiran saya, oh pantaslah Salman ini, Muhammad bin Salman ini membenarkan konser musik, pantai dibuka, tempat-tempat bioskop banyak, wanita boleh bawa mobil sendiri, tak perlu lagi dikawal kemana-mana, tak perlu mahram lagi. Rupanya begitu banyaknya sarjana-sarjananya yang otaknya sudah terkontaminasi oleh pemikiran liberal, sekalipun mereka hafal Al-Quranul Karim seperti menghafal nyanyi saja, tapi tidak masuk ke hatinya. Masya Allah, 9 orang pusat-pusat syekhnya, ada 1 orang syekh yang saya catat namanya, itu adalah setara dengan Bin Baz dan Nasruddin Albani, mufti Mekah, setara ilmunya. Kok jadi liberal dia? Masya Allah. Jadi Bapak Ibu terhormat, kalau di Indonesia dimulai oleh Nurholis Majid, kemudian itu ada Harun Nasution, kemudian ditambah dengan Ulil Absir Abdallah, ditambah lagi dengan Fuad apa namanya itu, yang ingin mengalihkan salat Jumat itu di hari Minggu untuk Indonesia. Zaman Gus Dur katanya, Bapak saudara para ulama ini memang kiai-kiai, disemprot lah oleh kiai-kiai itu. Nah, akhirnya tak muncul-muncul lagi. Akhir-akhirnya kena Menteri Agama Bekar, muncul lagi dia. Kenapa? Menteri Agama si ide dengan kita katanya. Oh ya Allah, Indonesia ini akan menjadi seperti apa? Ada oknum Sambo, oknum gonggongan anjing mengalahkan suara azan. Belum lagi Tuhan bukan orang Arab. Ya Allah, Indonesia ini mau jadi apa? Arab Saudi jadinya seperti apa? Ya Allah, kalau tidaklah dengan pengajian-pengajian, pemahaman fikih ulama-ulama kita sebagai benteng, kita tidak tahu menjadi apa. Sedangkan partai-partai pun di Indonesia sudah banyak diundang ke Cina untuk belajar bagaimana berpartai menurut ajaran ateis komunis. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu terhormat, kalau tidaklah ada agama sebagai saringan, kita akan larut mengikutkan kehendak hawa nafsu, sekalipun hafal Al-Quran, hafal hadis, hawa nafsunya yang dia utama. Nah, ada lagi satu dari Kuwait, tapi belajar juga di Arab Saudi, yang dia setelah masuk liberal menentang agama lah. Tapi dia tidak pindah agama, liberal saja, menentang agama Islam, dan dia menyarankan LGBT, lesbian dan homo. Lihat ada gambarnya di situ. Ya Allah, mengajarkan homo pula dia di tanah Arab. Kerjaan kaum Nabi Lut. Mengapa dia berani dan semangat seperti itu? Dapat bayaran, ada bayarannya besar sekali, bayarannya dari orang-orang liberal Amerika, dari liberalnya Inggris. Mereka memang orang-orang yang tak bertuhan. Nah, tapi orang yang bertuhan karena lemah akidahnya, akhirnya terlarut, terikut-ikut menjadi liberal pula. Inti dari ajaran liberal pertama, semua agama sama saja, kalau perlu tak usah beragama. Itu intinya. Yang kedua, kebebasan terhadap kaum wanita harus seperti laki-laki. Wanita boleh menjadi imam, boleh azan. Itu terjadi di negara barat. Nah, kemudian membolehkan homo dan lesbi. Itu
berlindung di bawah agama hak asasi manusia. Hak asasi manusia ditinggi-tinggikan, tapi dia telah melanggar hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Hak asasi yang asasi itu paling mendasar. Hak asasi Allah yang paling mendasar di sisi Allah itu yang dilanggarnya. Hak asasi manusia ditinggi-tinggikannya. Tapi hak asasi manusia itu kalau dilanggar di kalangan umat Islam akan dia luntur. Tapi kalau dia yang melanggar hak asasinya, tenang-tenang saja dia. Bagaimana Amerika dan Inggris melanggar hak asasi di Irak? 12 juta orang dihantam oleh George Bush melanggar hak asasi. Alasannya ke sana? Alasannya karena ada senjata pemusnah massal di Irak. Setelah dikuasai Irak seluruhnya, satu jengkal pun tidak ada yang tidak dikuasai, tak bersua, tak bertemu, tidak ada senjata pemusnah massal itu hanya bohong-bohongan. Nah, tapi dua Bush ini kok tidak ditangkap, baik Bush besar maupun Bush kecil. Yang besar namanya George Bush, yang kecil Walker Bush. Tenang-tenang saja dia, seharusnya ditarik ke mahkamah internasional melanggar hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu hanya berlaku bagi orang barat, tak berlaku hak asasi manusia bagi umat Islam. Mana hak barat berteriak 6 orang Islam bersama dengan Habib Rizik mati ditembak tanpa lewat, tanpa di apa? Wah, tanpa diadili, tanpa diteliti langsung itu pelanggaran HAM berat. Tapi mana manusia? Mana HAM yang berteriak? Baik dari Jerman, dari Inggris, dari Amerika, tidak ada yang berteriak. Karena yang menjadi mangsanya, yang menjadi korbannya umat Islam. Seperti itu kan yang akan menjadi pemimpin dunia. Tidak bisa. Masya Allah. Di Israel dibombardir terus Palestina. Mana Amerika yang berteriak? Malah sebaliknya orang komunis Rusia yang berteriak. Dikirim sama Rusia senjata rudal yang bisa dikendalikan beribu-ribu jumlahnya, tank 52. Nah, sekarang berminta ampun Israel. Aduh, tolong Syria jangan gempur kami, tolong Palestina jangan gempur kami, tolong itu yang dari Gaza jangan. Kenapa? Karena Iron Dome-nya itu, yang penangkis langit besinya itu kewalahan menghadapi beribu-ribu rudal yang menghadap ke Israel. Sekarang baru menyesal ya. Aduh, kami kira kami saja yang bisa punya rudal seperti ini. Palestina yang miskin kok bisa? Bisa, lah kasihan. Lah menangis itu pintu melihatnya. Kejam kali lah kalian ini orang Israel. Kejam kali lah berpuluh-puluh tahun, hampir 100 tahun kalian tindas orang Palestina, diambil rumahnya, diambil tanahnya, diusir dari rumahnya. Pergilah kalian beratus-ratus orang berkemah kalian di tengah padang pasir waktu hujan, kehujanan, waktu panas, kepanasan. Ada yang terluka, maka padang pasir itu tak henti-hentinya digenangi oleh darah dan air mata orang Palestina. Lebih dari 76 tahun dunia diam, 1000 bahasa, tidak ada yang merasa kasihan. Nah, ketika dia sedang berkemah, di sini ada 300 orang, di sini 100 orang, dirudal pula yang 3 orang itu oleh Israel, mati 300 orang, satu pun tidak ada yang selamat. Oh ya Allah, mudah-mudahan orang seperti itu terzalimi itu mati syahid, langsung dikirim oleh Allah ke surga Jannatul Naim. Nah, sekarang Yahudi kewalahan dari
Lebanon, tidak sedikit pula rudal. Dari Suriah, rudal pula. Nah, dari Gaza, rudal lagi. Dari Mesir, rudal lagi. Yang paling gawat dari Iran. Iran bisa bikin senjata sendiri. Sekarang dia menyesal. Oh, kemana kamu? Kami minta tolong ke Amerika. Amerika takut dengan Rusia. Minta tolong ke Cina. Cina lagi gabung juga dengan Rusia. Minta tolong ke Turki. Turki gabung juga ke Rusia. Bahkan orang Rusia pun minta tolong ke umat Islam. Chechnya di bawah Ramzan Kadyrov. Wah, dia ini benteng yang terhebat di Rusia dalam menghadapi tetangganya. Apa nama tetangganya itu? Ukraina. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kuncinya apa? Pengendalian diri, hawa muttabi'un. Punya pangkat, punya harta, janganlah sampai diri tidak dikendalikan. Kalau tidak mengendalikan diri, hancur sehancur-hancurnya.